Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neltriana Syafira dari program studi ilmu komputer dengan NIM 2316947. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis Structural Equation Modeling PLS menggunakan Smart PLS. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu Smart PLS. Nah, jadi Smart PLS itu merupakan suatu software untuk pengolahan data atau kepanjangannya Structural Equation Modeling dengan metode partial least squares. Nah, software ini dikembangkan oleh Institute of Hamburg, Jerman. Nah, PLS ini sebuah teknik yang dipakai untuk memprediksi model dengan banyak faktor. Tujuan dari Smart PLS ini itu untuk memprediksi hubungan antar konstruk atau mengkonfirmasi teori dan hubungan antara variabel laten. Smart PLS ini dibagi menjadi dua, ada outer model dan inner model. Outer model itu ada uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, sedangkan inner model ini terdiri dari koefisien determinasi dan uji hipotesis. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, uji Smart PLS ini, uji validitas dan reliabilitas itu masuk ke dalam outer model atau yang disebut dengan pengukuran model. Nah, uji validitas ini tujuannya agar mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh si peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, sedangkan uji reliabilitas ini digunakan untuk membuktikan akurasinya, konsistensinya, dan ketepatan instrumen dalam mengukur sebuah konstruk. Nah, adapun kriteria outer model itu yaitu yang validitas dan reliabilitas kriterianya. Validitas konvergen itu valid apabila loading factor-nya di atas 0,70 dan AVE-nya di atas 0,50 dan validitas diskriminannya itu ATMP-nya di bawah 0,90. Nah, sedangkan uji reliabilitas kriteria pengujiannya itu ada Cronbach's alpha dan composite reliability, yang di mana dia dikatakan valid apabila dia itu di atas 0,70. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan data yang saya ambil eh, dari Google, kemudian akan kita uji di Smart PLS dengan cara bukan new project, lalu kita bikin nama project yang dimau, lalu klik create, lalu bikin import data filenya. Nah, setelah itu pilih file, setelah diimport klik lagi import. Nah, ini merupakan data-datanya tadi dan kita create model. Lalu setelah itu kita pilih model type-nya itu PLSM dan kemudian ketikkan namanya. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita buatkan saja modelnya sesuai data kita tadi. Dengan Ctrl Shift baru panah ke bawah, yaitu ada P1 sampai P4 itu variabel untuk variabel X1, lalu selanjutnya ada P5 sampai dengan P9 itu untuk variabel X2 dan seterusnya begitu. Lalu selanjutnya kita hubungkan antara variabel yaitu X1 ke Y, Z ke X2 ke Y, dan Z ke Y. Yang artinya variabel X1, X2, dan Z ini mempengaruhi variabel Y. Inilah gambaran struktural modelnya. Nah, dari situ ada variabel-variabelnya, ada X1, X2, Z, dan Y. X1 itu kemudahan, X2 itu kepercayaan, Z itu kenyamanan, dan Y itu keputusan pembelian.
mengklik calculate, lalu pilih PLSM algorithm. Nah, lalu kita bisa langsung start calculation. Nah, untuk melihat validitas yang loading factornya, kita bisa mengklik yang outer loading. Nah, outer loading tadi dikatakan terpenuhi apabila kan di atas 0,70. Sedangkan di sini beberapa variabel variabel itu ada yang ada yang di bawah 0,70 yang artinya masih belum terpenuhi nih eh, ketentuan tadi. Nah, selanjutnya untuk construct kita bisa untuk nilai AV-nya kita bisa melihat di construct reliability dan validity. Nah, di sini untuk AV-nya tadi dikatakan terpenuhi apabila di atas 0,50. Nah, ini AV-nya itu di atas 0,50 semua, yang dimana berarti AV-nya ini sudah terpenuhi. Nah, dan untuk uji reliabilitasnya tadi ada Chromebox Alpha dan Composite Reliability, di mana dikatakan dia terpenuhi itu apabila di atas 0,70. Dan di sini di data ini Chromebox Alpha dan Composite Reliability-nya sudah di atas 0,70, yang artinya dia sudah terpenuhi. Dan untuk validitas uh, yang HTMT-nya kita bisa lihat di diskriminan validity. Nah, untuk ATMT-nya dikatakan terpenuhi apabila dia di bawah 0,90. Kan di sini masih masih ada yang di atas 0,90, yang artinya masih belum terpenuhi. Berdasarkan video yang di YouTube mengatakan bahwa cara agar um, outer loading hijau, yang merah itu menjadi hijau itu dengan cara mengubah mengubah datanya, yang dimana itu uh, merupakan cara yang tidak dianjurkan. Nah, lalu juga uh, kita bisa melakukan calculate bootstrapping dengan memilih test type-nya one type, lalu kita start calculation. Lalu kita lihat lagi di bagian outer loading-nya. Nah, p-values-nya ini berada di bawah 0,05 semua, yang artinya data kita itu masih bisa masih terpenuhi, masih bisa digunakan, dan belum tentu apabila outer loadings uh, yang di sampel as algorithm tadi itu hijau semua, belum tentu p-values-nya hijau juga. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.